Garcu Pelajaran dulu sini, nah kali ini kita akan bahas isi dari SBS volume ke-107. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah akhirnya nih, perilisan komik atau tankobon dari One Piece memang selalu ditunggu. Tentu bukan hanya dari isi ceritanya, karena kita semua pasti rata-rata sudah membaca online, tetapi SBS-nya yang hanya tersedia di versi komik saja. Dimana SBS ini, walau banyak yang nyeleneh dan bercandanya, tapi kalau ada bahasan serius, itu adalah hal yang canon atau nyambung ke cerita utama, karena yang ngejawabnya murni langsung dari autor kita alias Oda Sensei. Bukanlah dengan beberapa bantuan pihak ketiga seperti Databook atau Hibernate atau apalagi anime dari Toei yang nggak nyambung sama sekali. Jadi untuk SBS ini fix legit banget langsung setelah manga. Nah kira-kira apa aja yang ada di SBS 107 ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa nih besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan mulai SBS volume 107 ini tentu saja dengan pesan dari Oda di awal komik volume tersebut. Di situ Oda berkata, akhirnya live action One Piece telah ditampilkan ke seluruh dunia. Saya sangat senang karena orang-orang mengapresiasi hasil kerja keras kami. Sedikit terlintas pemikiran, jika Inaki yang memerankan Luffy menjadi aktor besar di Hollywood sana, bukankah saya nantinya akan menjadi teman dari bintang besar tersebut? Bukankah itu hal yang luar biasa? Semua kru jangan lupakan saya, oke? Nah oke lah, seperti biasa saya akan berada di ruanganku dan mari kita mulai volume 107 yang wah ini gila sih, Oda pingin temenan sama aktor Hollywood padahal dirinya sendiri aja udah menjadi maskot pencipta kultur One Piece yang bahkan aktor-aktor Hollywood yang terkenal sendiri pun sudah mengapresiasi dan bahkan mengikuti satu serial One Piece ini, tetapi Oda masih sangat humble dan rendah hati dengan berkata seperti itu. Memang sih orang yang makin hebat pasti bakal makin nunduk, bedalah dengan yang gak tahu apa-apa malah paling banyak speak ya. Ini udah ibarat peribahasa lah ya, kalian tahu sendiri. Nah jadi oke lah, kita langsung mulai pertanyaan di SBS volume ke-107. Dimana pertanyaan pertama kita akan mulai terkait desain Vegapunk satelit yaitu Pythagoras, dan Oda pun menjawab kalau Pythagoras benar-benar diambil dari karakter Robocon di program Ganbare Robocon yang untuk ini memang sebenarnya sudah ketebak sejak lama, terutama oleh orang-orang Jepang sana yang memang mengikuti acaranya tersebut. Dan pertanyaan lain, ketika Vegapunk masih memiliki kepala yang sangat besar, bagaimana cara dia mencuci kepalanya? Yang sejujurnya ini pertanyaan nyeleneh, tapi bukankah sangat masuk akal? Tangannya kan pasti nggak nyampe tuh memegang kepalanya yang sangat besar tersebut, dan Oda pun menjawab dengan sangat santai. Oke, dia sebenarnya hanya akan memasukkan seluruh kepalanya ke dalam kolam dan meminta ikan pembersih untuk membersihkan seluruh kepalanya. Yang simple tapi lagi-lagi sangat masuk akal. Nah dimana di SBS kali ini kita banyak mengetahui masa lalu dari anggota SWORD yang wajar juga mereka akan menjadi cover utama di komik volume ini. Dimana beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan SWORD ini kita akan mulai dari Prince Groose, salah satu Rear Admiral yang cukup terhighlight di antara para SWORD yang lain. Ada yang nanya, Oda Sensei, kenapa topi dari Prince Groose ini sangat panjang sekali? Dan inilah dia jawaban dari Oda. Kalau begitu, kita akan mundur ke waktu Groose ketika dia masih kecil. Dulunya dia adalah anak yang pendiam dan dia selalu melihat ke bawah ketika sedang berjalan. Itu membuatnya terus-terusan menabrak banyak hal seperti dinding, sapi, orang, bahkan bajak laut. Dan ketika dia menabrak bajak laut, dia pun di situ terluka cukup parah. Makanya akhirnya ibunya memberikan topi yang cukup panjang agar dia ketika menunduk tidak akan menabrak apapun lagi. Dan itulah dia alasannya yang aduh anjir, padahal ini simpel tapi lagi-lagi masuk akal. Yang sebenarnya ini pasti asal banget lah Oda untuk bikinnya. Ya tapi lagi-lagi namanya Oda, akal bisa masuk. Lanjut, ada yang nanya terkait Hibari. Di situ dia bertanya, sepertinya anggota SWORD Hibari dia memiliki boneka beruang di tasnya ya. Oda, aku mau tahu detail dari hal tersebut. Dan Oda pun menjawab, oh kau merhatikan hal tersebut ya. Beruang itu adalah jimat keberuntungan yang sudah dia miliki sejak kecil. Suatu hari Kobe pernah menyelamatkan Hibari dalam peperangan, tetapi dia
kehilangan beruang tersebut. Dan beberapa hari kemudian, Kobe masih terluka dan atasannya memarahinya cukup parah yang ternyata di tangan Kobe dia membawa boneka beruang milik Hibari tersebut. Yang ternyata Kobe pun kembali ke peperangan hanya untuk mencari harta karun yang dimiliki oleh Hibari. Hibari pun akhirnya menangis dan sangat senang sekali. Dia pun diam-diam menamai beruang tersebut dengan nama Kobe Senpai. Aku cukup penasaran sih, apakah dia suka dengan Kobe atau tidak? Yang aduh, udah cowok berkorban seperti itu, apalagi buat hal yang berharga bagi cewek, gak mungkin kan cewek ini gak kelepek-kelepek sama Kobe. Wah, Kobe ini memang the real god banget. Dan ini juga ternyata ada pertanyaan tentang Kobe. Ada yang bertanya, dulu tujuan Kobe adalah menjadi perwira angkatan laut di volume 1. Tapi saat ini dia ingin menjadi admiral. Apakah rankingnya akan terus meningkat mengingat dia adalah anggota SWORD yang sudah melakukan dokumen pengunduran diri yang diterima oleh atasan? Dan udah pun menjawab, ya jawabannya adalah bisa. Apa penjelasan tentang SWORD cukup ribet ya untuk dimengerti, dimana di chapter 180 Aokiji menjawab penerimaan dokumen formal dan mereka dapat dikeluarkan kapan saja. Itu artinya mereka menerima permintaan pengunduran diri tetapi sebenarnya mereka belum dipecat. Contoh, jika ada kasus seseorang angkatan laut yang tertangkap dan dijadikan sandera, maka pada saat itulah mereka akan mengaktifkan surat pengunduran diri dan berkata jika itu bukanlah bagian dari anggota angkatan laut dan kau bebas melakukan apapun ke sandera tersebut. Mereka-mereka yang tidak masalah dengan hal itulah yang akhirnya akan menjadi bagian SWORD karena mereka dapat bertarung sekeinginan mereka sendiri. Makanya sebenarnya sebelumnya juga Kurohige menjawabkan, oh jadi mereka-mereka adalah orang yang bertarung dengan otot. Yang sejujurnya itu pun sebenarnya hal yang cukup clear sih dari kata-kata Aokiji. Makanya ketika Kurohige mau menjadikan Kobe alat tukar yang gak akan bisa lah. Lanjut, ada juga nih yang bertanya terkait pekerjaan admiral di dunia nyata. Oda Sensei, mantan dan admiral saat ini, jika di dunia nyata, kira-kira apa ya profesi yang akan mereka lakukan? Dan Oda pun menjawab, saya pikir kelimanya termasuk Fujitaro dan Ryukyu akan menjadi presenter radio dengan judul All Night Nippon of the Three Admiral, yang ternyata itu adalah program radio yang ada di Jepang sana. Nah, lanjut di sini juga ada yang nanya terkait The Mysterious Guy alias Imo. Apakah wujud sebenarnya dari Imo dia seseorang yang memiliki mulut panjang dan lancip? Dan jawaban dari Oda hanyalah read saja yang aduh ini mantap banget. Dimana ada juga beberapa pertanyaan terkait Bone. Ada yang bertanya, Oda Sensei, apa nama buah iblis dari Bone? Yang ini wajar banget sih, pertanyaan yang pastinya sudah ada sejak lama sekali, setidaknya 15 tahun yang lalu saat dari Sabuni Archipelago dan bahkan belum terjawab sampai sekarang. Yang akhirnya Oda pun menjawab seperti ini. Ya, saya sudah berkali-kali ditanya hal yang sama dan saya pun baru sadar, oh ternyata saya belum mengungkap untuk nama buah iblisnya ya. Dan itu adalah Toshinomi, kemampuan yang dapat membuat pemakannya bebas manipulasi usia. Dan untuk mereka-mereka yang tidak membaca SBS, sepertinya saya perlu untuk mention hal ini nanti di cerita utama One Piece. Dan ada juga yang bertanya terkait Luffy dan Bone. Di situ dia bertanya seperti ini. Ketika Luffy awal bertemu dengan Bone, dia memanggilnya Bogi, tapi dia akhirnya mengubahnya menjadi Bone. Apa ada alasan khusus? Dan Oda pun menjawab, benar Luffy memanggil seperti itu, tetapi sebelumnya Luffy baru mendengar jika ayahnya diubah menjadi cyborg. Yang awalnya Luffy sangat tertarik akan hal itu, tetapi akhirnya dia pun menyesal. Seperti yang kita tahu, itu adalah hal buruk bagi Bone untuk Kuma dijadikan seorang cyborg. Makanya Luffy langsung mengubahnya dengan cepat, yang buat Luffy ini ngerasa cukup awkward, yang bukankah sangat aneh bagi Luffy bisa merasakan hal tersebut. Makanya dari situ Luffy akhirnya membenarkan panggilannya kepada Bone, jadi dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Yang wah, ternyata ada juga yang ngenotis hal simple seperti ini. Dan jawabannya pun sangat psikologis sekali alias masuk akal, yang bukankah Luffy ini biasanya bodoh amat memanggil nama sekenanya juga, tetapi ternyata ada filosofi menarik di belakang alasan Luffy melakukan hal itu. Dan ini pertanyaan terakhir yang sejujurnya sangat menarik. Di chapter 1076, Lucky Rocks berkata, hahaha, bisa-bisanya kau yang ngomong baik, kau pikir kepada siapa dia marah? Di mana momen ini adalah ketika Kid datang untuk menyerang bajak laut Seng. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, jadi apakah itu berarti Ben Beckman lah yang memotong tangan Kid? Kalau jawaban dari Oda cukup mencurigakan, di sini dia menjawab, ya sepertinya begitu. Ini adalah dunia bajak laut di mana hanya yang kuat lah yang akan tersisa. Yang wadidaw. Kalau benar Beckman yang motong tangan dari Kid ini, bukankah itu sangat gila sekali? Dia ini pengguna pistol loh. Kalau pakai pedang wajar lah untuk motong sebuah tangan.
Kalau pistol, wah itu berarti dia harus nembak super kuat sekali sampai tangannya terlepas begitu saja. Ingat pistol ya, biasanya cuma nembus tubuh, tapi kalau bisa ngebuat tangan sampai potong, wah ini udah another level sih kemampuan dari tangan kanan Shanks alias Ben Beckman ini. Oh iya, ketinggalan nih, ada satu pertanyaan yang sebenarnya cukup penting juga, yaitu terkait apakah Caribou yang sedang berada di dalam barel dia juga mendengar apa impian dari Luffy sebenarnya? Yang bukankah jika Caribou mendengarnya ini akan menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang ternyata Oda pun sudah menjawab karena Caribou dia tidak bisa mendengar cukup jelas di dalam barel tersebut. Makanya Oda pun sudah mengonfirmasi kalau Caribou tidak tahu apa impian Luffy yang sebenarnya. Jadi sampai saat ini hanya orang-orang super penting lah yang mengetahui impian Luffy. Dimulai dari Shanks lalu juga saudaranya dan tentu saja para kru utama dari topi jerami. Yang bisa dibilang satu-satunya orang yang tidak ada di kapal atau tidak menjadi kru pada saat itu hanyalah Yamato karena dia membaca jurnal Oden yang sama dengan Roger. Yang tapi bukankah Yamato juga sudah bisa dibilang sebagai kru dari topi jerami? Dan itulah sebenarnya beberapa pertanyaan yang cukup penting yang ada di SBS volume 107. Ya walau ada beberapa yang nyeleneh sih, dimana volume ini ditutup dengan Usopp yang digambar menjadi Sun God Nika yang kira-kira ada apakah Oda Sensei? Apa mungkin ada foreshadow lain terkait Usopp Nika yang bukankah biasanya masalah Usopp ini selalu menjadi foreshadow yang luar biasa? Nah tapi kira-kira apa sih pertanyaan favorit kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.